Mari sekarang kita bahas aspek selektivitas dan sensitivitas pada analisis gravimetri. Ya. Misalkan Anda punya sampel yang mengandung nikel dan besi. Ya. Anda punya ion nikel 2 plus dan Fe 3 plus. Ya. Kalau Anda tambahkan NaOH untuk mengendapkan analit ini, maka nikel dan besi itu akan mengendap. Ya. Nikel menjadi nikel hidroksida dan besi menjadi besi hidroksida. Ya. Jadi analisisnya tidak selektif. Ya. Jadi kalau kita menggunakan reaksi pengendap anorganik, biasanya selektivitasnya sangat rendah. Ya. Nah, untuk menaikkan selektivitas analisis gravimetri, biasanya kita menggunakan pengendap organik. Ya. Tabel berikut ini memberikan contoh beberapa reaksi pengendap organik. Ya. Ini contohnya, yang pertama, dimetilglyoxim. Ini strukturnya. Ya. Jadi kalau Anda punya sampel yang mengandung nikel 2 plus dan Fe3 plus, lalu ke dalam sampel tersebut Anda tambahkan dimetilglyoxim, maka dimetilglyoxim itu hanya akan bereaksi dengan nikel 2 plus. Ya. Membentuk endapan kompleks nikel dimetilglyoxim. Ya. Jadi rumus molekul dari endapannya itu ini. Ya. Satu ion nikel mengikat 2 dimetilglyoxim. Ya. Nah, biasanya endapan ini Anda saring dengan cawan pemisah. Ya. Suhunya cukup 110 derajat Celcius. Sehingga endapan yang Anda timbang itu rumus molekulnya sama dengan endapan yang Anda peroleh pada proses pengendapan. Ya. Untuk besi, itu pengendapnya adalah kupferon. Ya, strukturnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah beberapa contoh reaksi pengendap organik. Ya. Nah, selain lebih selektif, ya, pengendap organik ini akan memberikan sensitivitas analisis yang baik juga. Ya. Kenapa? Karena massa endapan yang diperoleh umumnya lebih besar, ya, dibandingkan dengan endapan yang diperoleh dengan pengendap anorganik. Ya. Jadi keuntungan menggunakan pengendap organik ini, ya, selektivitasnya baik, sensitivitasnya juga baik. Di samping itu ada keuntungan lain, ya. Karena massa molekul endapannya besar, ya, biasanya ukuran endapan yang diperoleh dengan pengendap organik itu juga besar. Sehingga mempermudah kita melakukan penyaringan. Ya. Jadi penggunaan pengendap organik ini memiliki banyak keuntungan. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai sensitivitas analisis. Ya. Kita mengatakan tadi bahwa sensitivitas analisis gravimetri menggunakan pengendap organik itu lebih baik dibandingkan dengan sensitivitas analisis gravimetri menggunakan pengendap anorganik. Ya. Sekarang coba kita bahas mengapa demikian. Ya. Jadi di dalam gravimetri, ya, hubungan antara massa endapan dengan massa analit itu diberikan oleh persamaan ini. Ya. Massa endapan adalah konstanta dikali massa analit. Ya. Di mana konstanta K ini itu menyatakan sensitivitas dari metode analisis. Semakin besar K, semakin sensitivitas
analisis tersebut, semakin sensitif analisis tersebut, maaf. Ya. Nah, coba kita lihat contoh, ya. Kalau kita ingin menganalisis Fe, ya, dengan mengendapkannya sebagai Fe2O3, maka hubungan antara massa endapan yang diperoleh dengan massa analit, yaitu massa Fe, itu diberikan oleh persamaan ini. Ya. Oke. Jadi, kalau kita bandingkan dengan persamaan yang ini, ya, ini adalah massa endapan, ini adalah massa analit, maka ini adalah ini adalah nilai K atau sensitivitas dari metode analisis. Ya, jadi sensitivitasnya adalah massa molar Fe2O3 dibagi 2 kali massa molar Fe. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini? Semakin besar massa endapan, maka semakin besar massa molar dari endapan, maka semakin baik sensitivitas dari analisis secara gravimetri. Nah, tadi kita lihat bahwa pengendap organik itu memberikan massa molar endapan yang jauh lebih besar. Sehingga penggunaan pengendap organik itu akan memberikan sensitivitas analisis gravimetri yang lebih baik pula.